3 hal saja. Yang pertama, ya, saya ingin menguatkan saja apa yang disampaikan sama Pak Kiai tadi. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, idza mata abdun, atau di lain hadis, ya, dalam hadisnya Bukhari, idza mata ibnu Adam, ya, jika mati seorang hamba Allah, anak cucunya Adam, ya, in qata amaluhu, akan putus amalnya semuanya, illa bithalathin, kecuali 3 amal katanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah. Pondok pesantren ini, yayasan ini, ya, tidak serta-merta bisa terbangun dengan kocek pribadi, atau tidak serta-merta hanya dengan biaya keluarga besar, tapi terbuka lebar mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi terhadap membangun pesantren ini dengan cara sedekah jariyah. Ya. Yang keduanya, ya, tentang apa? Tentang al-ilmu yang tanfa'u bihi. Al-ilmu ayun tanfa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Pesantren inilah tempatnya untuk menciptakan, untuk melahirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sifatnya ilmu pemahaman yang kita butuh waktu ceramah 1 jam, 2 jam para ustadz, tidak. Tapi ilmu yang dipraktekkan di tengah masyarakat, ini yang lebih penting. Yang na'udzubillahnya sekali, di Kabupaten Tangerang ini terindikasi gangsternya itu apa? Punya koneksi ke internasional. Itu laporan dari Kapolres. Na'udzubillah ini. Dia nggak ngerti bahasa Inggrisnya, nggak ngerti. Yang sudah terdeteksi itu koneksi dengan apa? Dengan Thailand, Bangkok. Dia nggak ngerti bahasanya, tapi dia ngerti bahasa aktivitas membunuh. Gimana cara bikin senjata, gimana beli senjata, gimana cara melukai, bagaimana mereka tidak ditemukan sidik jari. Belajar dari situ, koneksinya. Jadi jaringan internasional, bukan hanya narkoba, gangster. Na'udzubillah. Kembali kepada hadis tadi, al-ilmu yang tanfa'u bihi, tentang ilmu yang bermanfaat. Inilah di sini. Pondok pesantren inilah gudangnya ilmu untuk bermasyarakat, untuk berguna di masyarakat. Bukan hanya mencegah hal-hal yang negatif, tapi juga amal ma'ruf nahi mungkarnya bisa dilipat gandakan. Dan yang terakhir, waladun sholih yad'u lahu. Seorang anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ada beberapa ulama, kenapa kalimat waladun sholih, ya, yad'u lahu ini ditaruh di terakhir, Bu? Pak, kalimatnya ditaruh di terakhir karena apa? Orang tua itu mencari rezeki untuk menafkahi anak, itu sedekah jariyah yang paling utama. Di antara kewajiban orang tua adalah mendidik. Mendidik itu sekarang butuh biaya. Makanya tepat kemudian Bapak Ibu menghabiskan uangnya untuk mencetak generasi yang saleh dan soleha dengan memasukkan pondok pesantren. Itu, ya, tentang sedekah jariyah yang utama itu, ya, sedekah ke anak, memberikan pendidikan yang terbaik. Kemudian, ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau udah dimasukin pondok pesantren, mohon maaf, sebudak-budaknya santri, yang saya juga pernah nyantri, ya, di Cirebon saya 6 tahun, ya, di daerah Tangerang Utara sana saya 6 tahun pesantren. Badung mah Badung aja. Tapi kalau udah masuk pesantren, seayat 2 ayat menyangkol. Kalau orang tua nasihatin tuh nunduk, kalau kiai ngomong itu nangis gitu. Kalau nasihatin kita, ada aja yang baik masuk. Ini penting, ya, ini penting. Insya Allah para santri ini akan bermanfaat, ya, di tengah umat ini. Kita sedang bukan menggaungkan Tangerang ini kota santri, kabupaten santri, tapi benar-benar mencetak santri. Dan intinya yang terakhir adalah
pasti yang namanya santri, jangankan nggak santri, kita mungkin ada punya orang tua yang nggak mondok, tapi kalau bagian doain orang tua, subhanallah ya, apalagi orang tuanya sudah meninggal, kita belain itu tahlil, kita belain itu haul, apalagi nanti kalau kita bisa melahirkan generasi santri, insya Allah itu bukan hanya di setiap habis sholat mendoakan orang tua, tapi di setiap saat akan mendoakan orang tua. Dan itulah yang kemudian yang akan mengangkat, mengurangi siksa kuburnya orang tua, dan mudah-mudahan diganti menjadi nikmat kubur. Itu yang pertama, pesan yang pertama ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, saya menarik ini, ketika saya dapat undangannya adalah peresmian Pondok Pesantren Tahfiz Quran dan Entrepreneur Baitul Muqaddas. Ini penting, sangat penting. Saya membaca sejarah ya, para ulama itu, mohon maaf nih Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama itu kaya-kaya, bahkan sangat sedikit tercatat ulama itu minta-minta ke pemerintah karena backgroundnya adalah dagang, entrepreneur. Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, latar belakang mereka itu berdagang.